Selamat malam rekan-rekan Soca dimanapun berada. Senang sekali saya Pep Rusono Aryan. Perkenalkan, eh, diberi kesempatan untuk berbagi sedikit cerita tentang dokumen image understanding. Em, Terima kasih kepada komunitas di Soca yang memberikan kesempatan ini. Eh, Sedikit cerita tentang dokumen image understanding ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pencitraan, tapi khusus adalah analisis dan pengenalan dari eh, image yang sumbernya adalah berasal dari dokumen. Nah, kita akan bahas lebih lanjut seperti apa yang kita maksud. Eh, Kali ini yang akan saya bahas diantaranya pertama kita akan lihat lebih dahulu apa yang dimaksud dengan dokumen. Lalu apa ya saja aplikasi-aplikasi yang saat ini tersedia yang pernah saya kerjakan juga terkait dengan dokumen image understanding. Lalu kita akan coba lihat berbagai macam eh, cara mengakuisisi citra untuk dokumen, dan kita coba rumuskan apa itu image understanding khususnya untuk dokumen image. Berikutnya kita coba bahas perbagian tahapan-tahapan yang umum terdapat pada proses image understanding. Dan terakhir kita akan coba tutup dengan kesimpulan yang kita dapat dari bahasan kita hari ini. Yang pertama adalah dokumen. Dokumen ini adalah medium pemuat informasi, umumnya berupa tulisan atau bisa juga gambar. Dokumen umumnya memiliki wujud fisik, tapi bisa juga kadang-kadang sekarang ini dokumen berbentuk abstrak seperti yang ada di dalam komputer. Representasinya pun sebenarnya juga bisa diwujudkan jadi secara fisik. Dokumen yang wujudnya fisik yang kita maksud adalah dokumen yang berbentuk dua dimensi, yang bisa jadi berupa gambar yang ada di dinding yang digambar secara manual atau diproyeksikan, atau gambar yang berada pada zaman dahulu itu ada dokumen berbentuk tablet dari tanah liat, lalu menggunakan huruf-huruf paku misalnya ya. Atau juga di Eropa mungkin lebih terkenal dokumen yang berbentuk gulungan dan berasal dari kulit. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan daun lontar, kalau di Cina ada yang menggunakan bambu, kemudian diberi tulisan dan dirangkai. Yang umum kita ketahui adalah dokumen berbentuk buku, atau lebih spesifik lagi adalah berbentuk kertas yang berupa lembaran-lembaran yang kemudian digabung menjadi satu atau kita kenal dengan buku. Dokumen kita bisa lihat adalah ada dua aspek, yaitu struktur dan isi. Struktur terkait dengan bagaimana informasi diatur dan disusun di dalam ruang yang tersedia, dan juga disusun ini berdasarkan misalnya peran secara logis. Contohnya adalah judul. Judul adalah informasi yang sedikit lalu bisa menggambarkan kira-kira keseluruhan isi seperti apa gitu. Bisa juga digunakan untuk memancing perhatian pembaca. Selain secara logis, susunan juga berupa informasi geometri dari masing-masing informasi. Jadi informasi yang umumnya berupa teks bisa diletakkan di tempat tertentu dengan ukuran tertentu atau orientasinya tertentu. Selain dari informasi yang sifatnya geometris, ada juga informasi yang sifatnya estetis seperti atau styling. Misalnya teks itu bisa dituliskan dalam berbagai bentuk ya, menggunakan font yang bermacam-macam. Juga penulisan tiap-tiap hurufnya juga ada gaya-gaya mengarsir tersendiri juga.
Aspek lainnya dari dokumen yaitu isi. Umumnya ada beberapa jenis informasi yang ada di dalam isi suatu dokumen. Yang paling sering ditemui adalah teks, dan bagaimana kita mendapatkan informasi yang berbentuk teks ini salah satunya adalah dengan menggunakan pengenalan huruf. Bisa jadi yang kita perlukan adalah informasi dari huruf-huruf apa saja yang terdapat di dalam teks, atau mungkin kita hanya untuk kasus tertentu seperti word spotting atau dokumen-dokumen yang lama, tidak kita hanya ingin mengetahui apakah kata ini atau suatu potongan teks ini muncul di bagian lain di dokumen yang lain gitu. Ini kita gunakan teknik word spotting. Jadi kita tidak perlu melakukan pengenalan per huruf, tapi kita cukup melakukan pengenalan atau pencarian objek yang mirip dengan yang dipilih gitu misalnya. Selain dari teks, ada juga yang berbentuk tabel. Tabel ini adalah penyusunan teks dalam bentuk baris dan kolom. Bisa juga tabel ini muncul dengan bentuk khusus berupa garis-garis atau hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Misalnya hanya pada bagian headernya diberi garis pemisah, atau di antara kolom juga bisa jadi ada garis, atau bisa juga tabel ini muncul secara implisit. Jadi hanya teks yang disusun berdasarkan justification tertentu sehingga berbentuk sebuah tabel tanpa harus diberi garis yang eksplisit. Selain dari teks dan tabel, ada juga informasi yang wujudnya berupa diagram. Diagram ini seperti halnya tabel, cuma dia berisi bentuk-bentuk dan simbol-simbol yang punya makna khusus. Misalnya ada arah panah menunjukkan proses, lalu di dalamnya ada informasi berupa teks atau gambar yang merepresentasikan sub-informasi di dalam diagram tersebut. Selain diagram juga ada gambar lain yang tidak diklasifikasikan seperti sebelumnya tabel atau diagram, yaitu gambar yang dibuat untuk menampilkan rangkuman informasi, misalnya grafik, atau gambar yang memang berasal dari alam atau natural image. Sebelum kita membahas bagaimana kita menganalisis suatu image yang berisi dokumen, kita perlu mengetahui bagaimana dokumen tersebut dibuat atau di-generate, yang bisa kita gunakan informasi ini untuk membatasi atau membuat asumsi yang bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya. Yang dokumen bisa dibuat menggunakan dua jenis cara. Yang pertama dengan dokumen yang ditulis menggunakan tangan, misalnya berawal dari kertas kosong, lalu isi tulisannya ditulis menggunakan tangan, lalu ada coretan-coretan yang menjadi ilustrasi. Nah, ini pada akhirnya diakuisisi dan menjadi sebuah dokumen juga. Selain itu, yang umumnya kita ketahui adalah dokumen dibuat menggunakan mesin cetak yang merupakan sistem mekanik, dan bisa jadi sumber dari dokumen tersebut disusun menggunakan perangkat digital seperti dokumen yang kita gunakan di komputer. Selain dari cara pembuatan dokumen ini, ada juga tahapan-tahapan proses, yaitu mengatur tata letak dari masing-masing elemen, lalu bagaimana komposisinya, dan mungkin ada tambahan efek-efek bentuk-bentuk atau tanda yang digunakan untuk menarik perhatian atau memastikan area tersebut itu lebih menarik dibandingkan bagian lainnya, supaya informasinya dijamin disampaikan gitu ya. Berikutnya adalah bagaimana dokumen tersebut diakuisisi
menggunakan perangkat akuisisi citra. Ada dua umumnya perangkat untuk mengakuisisi citra dokumen. Yang pertama adalah perangkat yang berbasis kamera. Salah satu sifatnya dari gambar yang diakuisisi menggunakan kamera adalah resolusinya cukup terbatas. Cuma karena dia menggunakan lensa, memungkinkan juga gambar diambil pada jarak yang tertentu atau tidak harus dalam kondisi tegak lurus dengan dokumen yang ingin diakuisisi. Itu selain dari kelebihan itu juga kelemahan dari yang sifat itu adalah perlu adanya proses sebelumnya untuk menormalkan kondisi akuisisi. Misalnya proyeksi perspektif harus dikembalikan supaya gambarnya menjadi tegak lurus, dan ini mungkin akan mengakibatkan beberapa kesalahan atau degradasi dari distorsi proses normalisasi image. Jadi ketika awalnya gambarnya miring, lalu kerapatan antara huruf di bagian sisi yang satu dengan sisi yang lain itu berbeda, ketika dinormalkan bisa jadi ada efek resampling yang mengganggu proses selanjutnya. Dan biasanya resolusi untuk kamera sangat terbatas. Untuk kamera analog yang analog video, resolusinya biasanya standar NTSC atau PAL yang kira-kira 720 kali 576 atau 720 dikali 480 pixel. Ini cukup kecil sehingga kalau kita ingin menganalisis dokumen untuk menggunakan kamera, objek-objeknya harus dibuat agak besar dan tebal sehingga mengurangi efek sampling dari resolusi kamera. Kelebihan lain dari akuisisi menggunakan kamera adalah dia memungkinkan tidak hanya akuisisi pada cahaya tampak, tapi juga bisa akuisisi menggunakan spektrum cahaya lain, misalnya adalah inframerah, ultraviolet, atau sinar X, yang memungkinkan ada informasi yang tidak terlihat. Misalnya dari lukisan ada tulisan di bawah cat, itu memungkinkan bisa dibaca menggunakan spektrum lain. Atau misalnya ketika menggunakan cahaya tampak itu melibatkan cahaya yang cukup terang sehingga bisa jadi merusak dokumen yang sudah lama, yang sudah rapuh. Bisa digunakan spektrum lain yang tidak terlalu merusak material dari dokumen tersebut. Selain dari perangkat yang kamera, kita juga bisa menggunakan perangkat lain, yaitu berupa scanner. Ini dinamakan scanner karena image yang didapatkan dari perangkat ini dihasilkan dari proses melakukan scan perbagian secara perlahan sehingga akhirnya keseluruhan dokumen. Nah, ada berbagai jenis scanner yang umumnya kita ketahui adalah berupa flatbed atau bidang datar yang ada tutupnya gitu ya. Dan kita menggunakan ini untuk misalnya ketika ada dokumen yang ingin di-scan, kita taruh di atas bidang ini, lalu sensornya akan bergerak dari atas ke bawah untuk mengambil gambar. Ada juga kalau untuk dokumen yang menggunakan scanner flatbed, kalau ada dokumen lain yang akan diakuisisi, kita harus menggantinya secara manual. Ada juga yang teknologi lain yang scanner yang menggunakan automatic document feeder yang punya roll dan ada tumpukan untuk lembaran yang akan di-scan, sehingga lembaran-lembaran yang ada di tumpukan ini akan di-scan secara bergantian sehingga tidak perlu diganti satu persatu secara manual.
Kelebihan dari perangkat scanner adalah yang pertama, dia resolusinya pasti lebih besar karena dia gabungan dari gambar-gambar kecil yang resolusi samplingnya cukup besar. Selain itu, eh, jarak akuisisi antara gambar dengan dokumen dengan scanner itu cukup dekat sehingga areanya eh, yang diakuisisi jadi lebih banyak. Maksudnya lebih banyak dalam, kalau kita ukur per inci, ada lebih banyak titik dibandingkan ketika kita mengakuisisi menggunakan kamera. Selain itu, pencahayaan pada scanner umumnya lebih teratur sehingga eh, setiap area dari dokumen yang diakuisisi itu punya em, pencahayaan yang sama. Sedangkan kalau untuk kamera, biasanya ada efek lensa, dan di efek lensa ini bagian tengah gambar biasanya cukup tajam, namun ketika sudah menyentuh daerah pinggir itu cahayanya menjadi lebih berkurang, dan ketajamannya juga berkurang. Berikutnya kita masuk kepada contoh-contoh penerapan teknologi document image understanding yang umumnya sekarang dipakai. Yang ini contohnya, document image understanding digunakan untuk otomatisasi formulir. Jadi pemasukan data menggunakan medium formulir diekstrak secara otomatis dari gambar yang lembaran yang di formulir dimasukkan ke dalam scanner. Yang digunakan biasanya yang teknologi scanner dengan ADF sehingga bisa memproses beberapa banyak dokumen sekaligus tanpa harus di-scan satu persatu. Lalu karakteristik lainnya adalah dokumen ini punya desain yang khusus. Jadi ada tanda seperti kita lihat di sini sebelah kiri, ada tanda berbentuk kotak-kotak yang digunakan untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu preprocessing dan normalisasi. Di sini kita gunakan dua kotak ini sebagai indikator sisi mana seharusnya itu berada. Jadi kalau kita lihat, kalau kita slash secara manual, mungkin ini gambarnya harusnya diputar dulu sehingga sisi dua kotak itu ada di sebelah kanan bagian bawah. Dengan ini kita bisa lebih mudah mencari dan menormalisasi dokumen dari image secara lebih akurat. Selain itu, dengan desain yang khusus, kita juga punya lokasi-lokasi tertentu yang kita bisa langsung baca tanpa harus dibaca di proses semua image-nya. Jadi kita punya lokasi-lokasi pencarian informasi. Bila lokasi itu ada tambahan informasi, dalam hal ini berupa banyak intensitas gelap yang kemudian menjadi pixel hitam, itu kita bisa interpretasi dia mengandung informasi tanda tertentu sesuai dengan lokasi yang di area tersebut. Misalnya di kotak bertanda A, maka ketika di situ tidak terbaca A tetapi terdapat banyak pixel hitam, maka kita bisa asumsi ada masukan informasi dari pengguna, yaitu untuk membaca di sini ada huruf A dipilih gitu. Misalnya yang salah satu penerapannya adalah pilihan ganda dalam ujian. Di sini kalau misalnya soal nomor 1 jawabannya A, kita beri silang atau diberi bulatan. Dengan adanya kita bisa document image understanding ini, kita tidak harus menggunakan bulatan karena kita cukup bisa menggunakan penanda seperti silang ini untuk mendeteksi adanya perubahan. Selain bisa lebih cepat dalam mengisi, juga tidak terlalu mubazir menggunakan alat tulis gitu ya. Itu mungkin faktor lainnya lah ya. Baik, itu salah satu contoh untuk
dokumen image understanding untuk otomatisasi formulir dan entry data. Berikutnya ada dokumen image understanding yang diterapkan untuk mengekstraksi hasil dari tes psikologis yang kita kenal dengan nama tes Pauli. Ini menggunakan lembar kertas yang cukup besar, lalu berisi angka-angka yang dicetak oleh mesin, yang kemudian harus diisi lagi dengan angka-angka yang ditulis manual secara teratur, maksudnya dari ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah. Lalu pada saat interval waktu tertentu diberi tanda misalnya dengan garis atau lingkaran. Kemudian ini akan dianalisis lebih lanjut oleh orang, dan kegunaan dari sistem ini adalah bagaimana memudahkan pemrosesan yang tadinya harus manual sehingga sekarang bisa dilakukan menggunakan komputer gitu ya. Karakteristik dari akuisisi gambar pada persoalan ini adalah karena lembar kertasnya terlalu besar, bisa jadi sulit untuk menemukan scanner yang bisa mengakomodasi ukuran yang besar ini. Sehingga alternatif lainnya adalah menggunakan kamera, tapi konsekuensinya dengan menggunakan kamera ada efek lensa yang saya diperlihatkan pada gambar yang kecil seperti ini. Di pojok kanan bawah angka 5 itu cukup tajam, namun di kiri atas angka 9 menjadi tampak buram. Ini bisa mempengaruhi akurasi karena ketika diekstrak angkanya bisa jadi dia menempel dengan angka yang lainnya karena keburaman ini. Baik, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu pengenalan angka pada proses penghitungan suara di pemilu tahun 2009. Di sini kita lihat formulir dokumennya berupa formulir yang berisi tabel, yang kemudian ada informasi yang dimasukkan secara manual, yaitu angka-angka suara yang bersesuaian dengan nama yang tertera di formulir tersebut. Persoalan umumnya adalah bagaimana mengekstrak informasi tulisan tangan yang dalam hal ini dibatasi hanya berupa angka. Namun mengingat pentingnya proses ini dan hal-hal yang menjadi konsekuensi perhitungan suara, sistem ini sangat sensitif apabila terjadi kesalahan. Selain urusannya akan menjadi panjang karena merupakan isu politis, kesalahan sedikit saja pada penghitungan mungkin walaupun satu suara bisa jadi mengakibatkan pembahasan berlanjut untuk hal-hal yang lain gitu. Sehingga bagaimana caranya sistem document image understanding bisa meminimalkan risiko kesalahan dengan cara mengidentifikasi kesalahan sedini mungkin. Misalnya ketika dengan adanya pemahaman dokumen kita bisa tahu bahwa bagian bawah itu maksudnya adalah jumlah, dan jumlah ini punya hubungan dengan angka-angka yang dimasukkan di baris-baris di atasnya. Jika jumlahnya misalnya berbeda, maka ada kemungkinan terjadi kesalahan klasifikasi atau sebenarnya kesalahan lain yang bisa diidentifikasi bila diperiksa lebih lanjut. Selain itu, pemanduan proses verifikasi juga bisa dilakukan apabila struktur dokumen itu bisa diekstrak, sehingga proses verifikasi tidak perlu melakukan dengan scrolling, tapi bisa cukup dipandu langsung ditampilkan daerah-daerah yang mengandung informasi yang perlu diverifikasi. Apakah terjadi kesalahan klasifikasi angka atau tidak. Dengan ini awalnya persoalannya mungkin tampak sederhana, hanya mengenali angka, tapi sebetulnya ada banyak
tahapan-tahapan proses yang dibutuhkan supaya sistem ini bisa mendukung proses penghitungan suara yang lebih besar gitu ya. Berikutnya adalah contoh bagaimana document image understanding menggunakan perangkat akuisisi yang berbasis kamera. Dalam hal ini saya menggunakan dokumen berupa sasaran tembak yang digunakan untuk latihan menembak. Sasaran ini digunakan pada lapangan tembak yang bisa dipindahkan atau istilahnya mobile, yaitu berada di dalam sebuah kontainer yang akan dibawa oleh truk, dan di dalamnya ada lapangan tembak untuk dua orang misalnya. Di dalam ini terdapat target yang berupa kertas dan akan diakuisisi oleh kamera. Karakteristik dari persoalan ini adalah kondisi akuisisinya berupa karena di dalam ruangan dan tidak ada cahaya dari luar kecuali dari belakang, mungkin juga ditutup. Ini kondisinya adalah gelap, hanya mungkin ada lampu yang akan dipasang di beberapa tempat, cuma hanya ada di depan mungkin, tapi ketika ditarget sangat terbatas gitu ya. Dan ini harus diakuisisi secara real time. Dokumen ketika ditembakkan langsung dihitung berapa, kalau bisa ada nilainya ada dua macam. Yang pertama di sebelah kiri atas itu bagaimana presisi tembakan dengan target yang cukup besar, dan yang kedua bagaimana reaksi penembakan bila target muncul, sasaran tembaknya muncul tiba-tiba. Di sini ada beberapa area yang diukur dan perlu juga mengidentifikasi apakah suatu tanda itu adalah akibat dari lubang tembakan atau bukan. Selain dari kondisi ini juga ada karena lapangan tembaknya berupa portable, ada sumber lain yang bisa mengganggu kondisi akuisisi yang ideal. Di antaranya ada getaran. Di sini ada getaran yang diakibatkan dari mungkin orang-orang yang ada di dalamnya, atau ada mesin seperti misalnya genset yang beresonansi dengan lapangan tembak yang berbahan metal. Selain itu juga ada hentakan ketika terjadi tembakan dengan target. Ada hentakan yang menyebabkan akuisisi gambar pada beberapa saat tertentu menjadi bergetar, dan efeknya adalah citra yang dihasilkan menjadi buram. Berikutnya aplikasi lain yaitu bagaimana merekonstruksi dokumen output dari sensor untuk bidang geologi. Di sini sensor menghasilkan image dalam rentang tertentu, dimasukkan ke dalam lubang di dalam tanah untuk mengidentifikasi sifat-sifat geologis di area tersebut gitu ya. Di sini dokumennya berbentuk tabel yang berisi kolom-kolom. Ini perlu direkonstruksi dan dinormalisasi sebenarnya karena dia berasal dari scanner, sehingga ada kemungkinan adanya terjadi dokumen yang miring atau terbalik. Lalu dinormalkan dan diekstraksi kembali setiap pikselnya di sebelah sini yang ada gradasi warna coklat dan kuning untuk proses analisis lebih lanjut. Informasi yang perlu diekstrak antara lain yang di sini ada batas-batas yang menunjukkan kedalaman lubang bor yang perlu diekstrak sehingga
normalisasi dokumen ini bisa diukur lebar pixel yang dibutuhkan pada proses analisis selanjutnya seperti apa. Berikutnya, setelah kita lihat berbagai macam contoh aplikasi dokumen image understanding, kita akan coba rumuskan seperti apa proses image understanding tersebut. Yang pertama adalah proses dokumen image understanding ini merupakan kebalikan dari proses authoring atau pembuatan dari dokumen. Kalau dari proses pembuatan dokumen tadi kita punya informasi yang kemudian disusun, lalu tata letaknya dan diatur bagaimana penggambarannya, maka dokumen image understanding ini adalah bagaimana kita dapatkan image, lalu kita mengidentifikasi masing-masing elemen, dan masing-masing itu kita bisa ekstrak lagi informasinya. Apa saja, misalnya hurufnya menggunakan font sebesar apa atau isi teks yang dimaksud itu apa, lalu bagian ini merupakan isi dari dokumen yang peranannya secara apa, yaitu misalnya ini bagian yang di atas adalah judul, lalu di bawah judul ada nama penulis, lalu ada teks paragraf yang berisi abstrak, lalu ada paragraf untuk teks utama, dan ada juga gambar, ada juga nomor halaman. Ini proses dari image understanding adalah pertama mengekstrak susunan dari suatu dokumen, lalu memberi label dari masing-masing elemen yang disusun ini ke dalam struktur yang sifatnya logik. Jadi representasi abstrak dari suatu dokumen. Untuk melakukan image understanding, yang pertama kita perlu melakukan adalah pengolahan atau preprocessing, karena yang kita dapatkan dokumen bisa jadi ketika diakuisisi kondisinya tidak sempurna, sehingga ada distorsi atau degradasi akibat kondisi akuisisi. Misalnya dia menjadi miring atau pencahayaannya tidak merata. Untuk melakukan pengolahan yang efektif, kita perlu mengeksploitasi pengetahuan khusus tentang dokumen tersebut sehingga kita bisa membuat asumsi-asumsi. Misalnya untuk dokumen-dokumen yang sifatnya dicetak secara mesin, itu berbeda perlakuannya dengan dokumen yang ditulis dengan tangan misalnya. Bisa jadi kita bisa mengganti konfigurasi proses yang diperlukan berdasarkan identifikasi dari jenis atau isi dokumen tersebut. Nah, untuk ini dilakukan sebelumnya bisa jadi proses klasifikasi dokumen atau klasifikasi jenis halaman yang kemudian digunakan informasinya untuk menentukan konfigurasi proses selanjutnya. Misalnya kalau dokumen untuk tulisan tangan, modul untuk mengenali teksnya itu berbeda dengan yang pengenal untuk teks yang dicetak dengan mesin. Bisa juga di pengolahan ini terjadi perbaikan-perbaikan. Dokumen yang didapatkan atau image-nya misalnya tersobek sedikit sehingga mengganggu, ada beberapa bagian yang hilang, dan ini kalau bisa juga memungkinkan terjadinya diperbaiki atau di restore sebelum dilakukan pada proses selanjutnya. Titik berat dari proses dokumen image understanding ini terdapat pada bagian awal ini, identifikasi dan pengolahan, karena tergantung dokumennya nanti seperti apa, itu menentukan proses pengolahan yang harus dilakukan itu seperti apa. Selanjutnya, setelah dilakukan proses pengolahan,
baru dilakukan analisis atau mengekstraksi informasi yang ada di dalam dokumen. Yang pertama adalah informasi layout atau tata letak yang digunakan untuk mendapatkan objek apa saja yang ada di dalam dokumen. Lalu setelah kita dapatkan ada objek apa saja di masing-masing objek ini atau elemen, kita ekstrak informasi yang ada di dalamnya. Misalnya kalau ada objek yang berupa paragraf, maka kita bisa lanjutkan ekstraksi lagi informasi di dalam paragraf tersebut. Teksnya kita lakukan pengenalan per huruf. Setelah kita lakukan proses analisis atau ekstraksi informasi, kita perlu kita dapatkan secara umum struktur dokumennya seperti apa, cuma bisa jadi itu bukan yang dibutuhkan. Misalnya yang dibutuhkan adalah informasi tertentu dari dokumen, misalnya judul, nama penulis, dan kata kunci dari suatu makalah ilmiah, dan ini yang akan kemudian diperlukan untuk dimasukkan ke dalam database. Sementara bagian lainnya mungkin bisa jadi tidak diperlukan. Di sini kita lakukan yaitu proses pemahaman, yaitu pemetaan ke dalam struktur logik. Misalnya dokumen punya judul, punya nomor halaman, lalu punya catatan kaki, lalu ada kata kuncinya apa, lalu penulisnya siapa saja, berasosiasi atau berafiliasi dengan organisasi mana saja. Nah, itu perlu dipetakan setiap bagian dari citra dokumen ke struktur logik yang ini. Setelah kita dapatkan informasi tentang objek tersebut dari tahap sebelumnya di analisis dan kita petakan, maka kita bisa simpulkan kita telah melakukan pemahaman atau image understanding terhadap dokumen image. Berikutnya kita coba masuk ke setiap tahapan dari dokumen image understanding. Yang pertama adalah normalisasi. Beberapa kondisi yang mungkin terjadi, diantaranya yang umum adalah dokumen di-scan dalam orientasi yang tidak sempurna, misalnya terbalik, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, atau terputar. Harusnya dokumen diekstrak dalam bentuk landscape atau portrait, ya, perlu diidentifikasi supaya tahapan selanjutnya tidak ada kesalahan, tidak merambat ke tahapan selanjutnya. Selain itu bisa jadi yang terjadi adalah miring, walaupun dengan orientasi yang sudah benar, yang atas di atas, yang bawah di bawah, tapi kemiringan teks tidak sempurna. Ini perlu di normalisasi sehingga posisinya jadi tegak dan ekstraksi menjadi lebih mudah karena kita cukup mempertimbangkan garis horizontal dan di scan secara vertikal. Kasus seperti ini untuk melakukan proses normalisasi perlu didapatkan seberapa besar proses degradasi yang terjadi sehingga kita bisa manfaatkan proses inverse dari, misalnya kalau untuk rotasi kita bisa rotasikan lagi dokumennya sebesar negatif inverse dari kemiringan yang terjadi. Ini sifat kemiringan ini adalah sifatnya global yang mencakup keseluruhan dokumen, tapi kemudian harus diestimasi dari elemen-elemen yang lebih kecil atau elemen penyusunnya yang sifatnya lokal. Dari sini kita bisa manfaatkan seperti misalnya ini masing-masing pixel yang merepresentasikan huruf diproyeksikan secara horizontal atau vertikal, sehingga setiap grafik itu
menunjukkan berapa banyaknya pixel huruf di baris image tersebut. Kalau dokumennya tegak lurus, biasanya diidentifikasi dengan amplitudonya cukup besar, ada banyak pixel yang merepresentasikan huruf di baris tersebut. Kalau miring, biasanya distribusinya menjadi lebih merata, lebih menyebar gitu ya. Dan sehingga amplitudonya atau banyaknya pixel di satu baris itu tidak sebanyak ketika dokumennya tegak lurus. Untuk mendapatkan parameter kemiringannya, bisa digunakan teknik atau transformasi Hue yang mengestimasi parameter objek garis misalnya ya. Jadi dari misalnya kita dapatkan titik pusat massa dari masing-masing huruf, lalu kita coba masukkan ke dalam transformasi Hue untuk didapatkan parameter kemiringan garis atau slope yang mengenerate titik-titik ini gitu ya. Kemudian dari parameter itu kita lakukan proses warping dalam bentuk operasi rotasi sebesar negasi dari parameter rotasi yang didapat dari transformasi Hue. Selain dari itu, kita bisa juga coba parameter ini diestimasi menggunakan tidak dengan yang tadi sudah ada organisasi per huruf, tapi dari titik-titik ekstrim atau corner atau interest point. Hal ini dilakukan misalnya pada dokumen-dokumen yang tidak plain seperti yang ada di sebelah kiri, ada huruf ditulis menggunakan dicetak, lalu backgroundnya polos gitu ya. Sementara di sebelah kanan kita lihat teksnya ditulis dengan tulisan tangan, lalu ditulis di atas kertas yang kotak-kotak gitu. Yang ini kalau kita ekstraksi segmentasi dokumennya bisa lebih rumit sehingga dilakukan tanpa harus ekstraksi per huruf. Di sini diidentifikasi titik-titik yang cukup ekstrim misalnya, atau misal sifatnya seperti corner gitu ya, seperti sudut. Jadi titik-titik ini kemudian kita dapatkan menggunakan misalnya operator Harris, lalu kita ambil beberapa titik di suatu area tertentu. Dari tiap titik diambil 7 tetangga titik terdekat yang kemudian akan digunakan untuk mengestimasi berapa kemiringannya. Jadi di sini ada kemungkinan titik yang tidak berkontribusi sebagai estimator untuk kemiringan. Misalnya di bagian bawah ini bisa di reject karena dia deviasi garis ini dengan titik ini cukup besar. Sementara untuk garis yang di tengah ini, jarak antara garis dengan titik yang menjadi pusat perhatiannya cukup dekat, sehingga garis ini yang dipakai untuk mengestimasi kemiringan. Selanjutnya dari normalisasi kita pindah ke analisis dari layout. Tujuan dari proses analisis tata letak ini adalah mendekomposisi citra jadi kumpulan area yang lebih kecil atau region of interest, dan ini dilakukan dengan berbagai cara yang bisa jadi dimulai dari keseluruhan citra yang secara top down. Areanya adalah keseluruhan citra, lalu kita identifikasi dan kita pecah-pecah ini jadi bagian lebih kecil. Misalnya dari
ada kolom, kita bagi jadi kolom kiri dan kolom kanan, lalu setiap kolom itu nanti dibagi lagi secara horizontal dari area yang berisi ruang kosong atau white space. Lalu di akhirnya kita dapatkan area-area yang tidak kosong yang bisa diinterpretasi sebagai area berupa teks. Atau bisa juga analisis ini dilakukan dari bawah ke atas atau bottom up, mulai dari pixel yang objek yang berupa objek, bukan latar belakang ya. Foreground pixel digabung, yang berdekatan digabung menggunakan teknik connected component analysis, digabung lalu kita dapatkan area-area yang mencakup pixel-pixel gabungan tersebut. Bisa jadi juga dilakukan gabungan dari dua pendekatan ini, yaitu hybrid. Setelah digabung dari yang kecil-kecil, yang dekat-dekat, lalu antara tiap region lalu digabung lagi semakin sampai didapatkan region yang seluruh citra, lalu masing-masing dikelompokkan lagi untuk yang memiliki kedekatan atau kemiripan secara bentuk, misalnya untuk memisahkan antara teks yang berupa judul atau heading dengan teks yang paragraf. Selain dari pendekatan top down atau bottom up untuk menganalisis layout, kita juga bisa mengidentifikasi proses analisis layout itu dari dua hal, yaitu apakah sudah tersedia struktur dokumen yang menggambarkan isi the image citra yang kita sedang proses. Untuk pendekatan yang misalnya berbasis model, struktur dokumen sudah diketahui. Ini misalnya di contoh yang aplikasi yang kita bahas pertama kali tadi tentang ekstraksi formulir. Struktur dokumennya sudah diketahui, sehingga yang kita perlukan adalah mengekstrak masing-masing elemen di lokasi image yang sudah terbatas gitu ya. Ada juga pendekatan yang struktur dokumennya tidak diketahui dari awal, mungkin diketahui tapi tidak secara pasti gitu ya. Misalnya yang dokumen citra dari makalah ilmiah itu kita kira-kira bisa tahu seperti apa, tapi pada kenyataannya tidak secara pasti kita bisa tahu misalnya di lokasi ini koordinat sekian adalah judul, tapi kita harus proses dokumennya dari apa yang ada tersedia di dalam image tersebut, baru kita petakan di tahap selanjutnya. Baik, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu bagaimana memetakan elemen yang kita dapatkan dari analisis layout ke struktur logik dari suatu dokumen. Misalnya kita batasi dari struktur logiknya adalah dokumen terdiri dari judul, authors atau penulis, lalu afiliasi, abstrak, dan konten lainnya. Setelah kita dapatkan dokumen image, kita lakukan preprocessing, normalisasi, lalu kita lakukan analisis layout, kita dapatkan elemen-elemen dan posisinya, lalu kita cari, bandingkan dengan yang ada di basis data, apakah ada yang memiliki struktur serupa dengan yang sedang kita proses. Di sini kita bandingkan dengan misalnya elemen-elemen itu direpresentasikan dengan bounding box, lalu kita coba ukur jaraknya dengan contoh yang ada di basis data, seberapa overlapnya dengan elemen-elemen yang jadi acuan gitu ya. Ketika kita dapat yang jaraknya paling sedikit, lalu kita bisa gunakan informasi di basis data yang sudah diberi label ke dokumen yang sedang kita proses. Lalu selanjutnya kita gunakan label ini dan akhirnya kita dapatkan hasil yang diharapkan gitu ya. Baik, begitulah prosesnya, bagaimana dari kita dapatkan image yang berisi dokumen, lalu kita proses dan kita analisis
sampai kita beri label. Itulah proses document image understanding yang secara umum. Secara rincinya di setiap bagian bisa jadi berbeda-beda tergantung bagaimana asumsi yang digunakan untuk dokumen yang jadi masukan ya. Bagian lain dari selanjutnya dari setelah kita dapatkan proses ekstraksi dan understanding, pemahaman ke struktur, kita juga menginginkan misalnya informasi diekstrak dari masing-masing teks yang tersedia gitu ya, dari tiap elemen. Misalnya paragraf ini berisi apa saja, lalu kemudian kita ingin tahu teksnya berisi apa, bisa jadi akan diperlukan di proses selanjutnya. Misalnya mengidentifikasi nama-nama yang disebut atau nama-namanya berasosiasi dengan basis data lain gitu ya. Ini proses ekstraksi teks biasanya dilakukan umumnya dikenal dengan nama pengenalan karakter atau character recognition. Di karakter ini meliputi huruf, angka, atau bisa juga simbol-simbol lain ya. Pengenalan karakter biasanya dibagi dari dua hal, yaitu apakah dia machine printed atau dicetak menggunakan mesin atau tulisan tangan. Selain itu, untuk tulisan tangan juga dibagi lagi menjadi apakah proses ekstraksi pengenalan karakternya dilakukan secara online ketika dituliskan atau secara offline. Seperti yang di kasus dokumen image understanding, biasanya yang dimaksud adalah pengenalan tulisan tangan secara offline karena keseluruhan teks sudah tersedia, lalu baru dilakukan pengenalan. Persoalan pengenalan karakter adalah persoalan klasifikasi atau pattern recognition dengan tambahan khusus, yaitu perlunya ada disambiguasi karena untuk huruf sangat salah satu sifatnya adalah adanya kemiripan di antara yang berbeda antara satu huruf dengan huruf lainnya. Jadi misalnya angka 3 itu mirip dengan angka 8 dibandingkan angka 7. Jadi kemungkinan terjadi kesalahan terjadi karena tidak mempertimbangkan kemiripan yang antara kelas yang tertentu gitu ya. Persoalan klasifikasi dengan pattern recognition bisa diselesaikan dengan berbagai macam teknik yang mungkin dibahas di lingkar SOCA sebelumnya, yaitu dengan SVM atau juga dengan cara lain dengan neural network. Yang sekarang lagi ramai itu dengan yang convolutional neural network untuk struktur jaringan yang lebih besar atau deep learning, deep network, atau juga bisa menggunakan yang berbasis pada database seperti k-nearest neighbor dan berbagai macam teknik lainnya gitu ya. Bisa juga menggunakan rule yang ditulis dengan hard coded gitu ya, bisa juga. Dan ekstraksi teks mungkin akan kita bahas kalau ada kesempatan di kesempatan lain ya. Setelah kita bahas itu, kita sudah bahas bagaimana secara umum proses dari document image understanding, tahapan-tahapannya termasuk yang pengenalan karakter. Secara umum kita bisa simpulkan bahwa persoalan document image understanding ini tampak sederhana karena dokumennya sendiri dua dimensi, lalu objek-objeknya sudah terdefinisi, yaitu tulisan atau gambar. Teknologinya cukup matang, bisa karena dari banyak produk yang sudah cukup di produk komersil yang menjamin akurasi cukup tinggi. Salah satu karakteristik yang bisa kita simpulkan adalah tahapan dari document image understanding ini tidak sedikit dan masing-masing tahapan itu saling bergantung satu sama lain, sehingga
Kalau ada kesalahan akan dipropagasi ke belakang, atau kalau ada peningkatan akurasi di satu tahap, bisa jadi efeknya secara global tidak terlalu signifikan, tapi ya cukup membantu gitu ya. Di sini diperlukan pengetahuan dan kemampuan pada bidang image processing khususnya, karena lebih banyak eh, pengolahan image, dan eh, perlunya juga kita membuat asumsi-asumsi atau rule terhadap struktur dokumen tertentu jadi kita perlu domain knowledge dokumen apa yang akan diproses, sehingga kita bisa menentukan tahapan pengolahan yang diperlukan supaya efektif. Selain itu, ada masih adakah kira-kira eh, kontribusi yang bisa dilakukan di bidang ini? Kalau menurut saya tentu saja bisa, karena perkembangan teknologi semakin canggih ya. Teknologi sensor semakin resolusinya semakin besar, lalu bisa jadi algoritma untuk sebelumnya itu tidak tidak eh, tidak cukup lagi, atau eh, masih perlu algoritma yang mengakomodasi resolusi yang besar sehingga datanya semakin besar. Lalu misalnya sekarang teknologi kamera sudah semakin kecil, ada memungkinkan kita melakukan scanning dokumen menggunakan uh, kamera di telepon genggam. Di sini uh, persoalannya umum seperti yang sudah kita bahas, cuma di bagian awalnya perlu ditambahkan tahapan-tahapan pre-processing yang khusus gitu ya. Misalnya untuk menggabungkan beberapa gambar dalam bentuk lalu menormalkan orientasinya sehingga menjadi tegak lurus. Dan di sini masih ada peluang untuk membuat kontribusi di bidang document image understanding, terutama untuk kondisi-kondisi akuisisi yang kurang terkendali. Demikian bahasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.